Kalian tahu nggak kalau Indonesia punya peluang besar jadi negara maju? Tapi kesempatan ini bisa sia-sia kalau kita nggak siap. Kita lagi ada di tengah bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif antara 15 sampai dengan 64 tahun jauh lebih besar dibanding usia non-produktif. Data dari BPS menunjukkan bahwa puncaknya bakal terjadi sekitar 2030-an. Ini kesempatan emas buat Indonesia di mana kita bisa jadi negara maju di 2045 alias Indonesia emas. Tapi nggak semudah itu. Masih banyak masalah-masalah demografi yang bisa menghambat potensi tersebut. Salah satunya sumber daya manusia atau kualitas penduduk yang rendah. Ternyata kualitas SDM kita masih jauh dari ideal. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia di 2024 hanya 75,02, masih di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dengan 80,6 dan Singapura dengan 93,9, di mana Indeks Pembangunan Manusia sendiri dilihat dari segi kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup seseorang. Lalu segi pendidikan yang mencakup rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Juga dari segi pengeluaran per kapita atau rata-rata pengeluaran masyarakat yang mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka. Tapi anehnya, di bocoran foto arah kebijakan BPP tahun anggaran 2026 dari Kemenkeu, fokus utama justru hal yang bisa dikesampingkan setelah pendidikan dan kesehatan. Memang hal tersebut penting, tapi kalau pendidikan dan kesehatan gak dijadikan prioritas utama, gimana mau ningkatin kualitas SDM? Padahal, tanpa SDM yang unggul, ekonomi yang kuat juga bakal susah dicapai. Harusnya, investasi besar di pendidikan dan kesehatan jadi fokus utama kebijakan, bukan sekedar tambahan. Kualitas SDM yang rendah bisa bikin kita gagal memanfaatkan bonus demografi. Kalau nggak segera diatasi, kita bisa masuk ke middle income trap, alias mandek jadi negara berkembang terus. Jika kita mau benar-benar siap menghadapi Indonesia Emas 2045, ini adalah salah satu solusi jangka panjang yang bisa dilakukan, yaitu pemerintah harus lebih fokus ke pendidikan dan kesehatan, di mana alokasi anggaran harus lebih besar buat perbaikan kualitas guru, kurikulum, pemerataan layanan pendidikan di wilayah 3T, dan pemerataan layanan kesehatan. Pertama, pendidikan yang buruk bikin masyarakat gak punya daya saing dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Belum lagi tanpa pendidikan yang layak, masyarakat jadi susah buat berpikir kritis, gampang kena hoax, propaganda, dan lain-lain. Kedua, layanan kesehatan yang buruk itu jadi hambatan besar bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Masyarakat seringkali jadi terhambat buat bekerja dan produktif karena masalah kesehatan. Sebagai generasi muda, kita nggak mau cuma jadi penonton, kita harus jadi bagian dari perubahan. Bayangin kalau di 2045 kita beneran jadi negara maju, pendapatan per kapita tinggi, teknologi berkembang pesat, dan Indonesia jadi pusat inovasi dunia. Itu cuma bisa terjadi kalau kita, generasi sekarang, siap jadi sumber daya manusia unggul yang berkontribusi. Kita bisa mulai dari belajar sungguh-sungguh, ikut program pengembangan skill, dan peduli dengan lingkungan sekitar kita. Indonesia Emas 2045 itu bukan mimpi kalau kita semua bergerak bersama.